Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ketua Umum Partai Golkar Balila Adalia yang belum genap setahun menjabat ini mulai diguncang isu kudeta. Dia dikabarkan bakal didongkel dari singgasananya melalui Munaslup Partai Golkar dan yang akan menggantikannya itu katanya adalah politisi Partai Golkar yang sekarang juga menjadi menteri di kabinet, yakni Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid. Isu itu menjadi menarik di tengah spekulasi mulai makin merenggangnya, bahkan ada juga yang menyebut bahwa mulainya Prabowo meninggalkan Jokowi, itu menyusul keputusan Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, dan kemudian juga amnestinya kepada Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Padahal kan keduanya baru saja divonis kalau Tom Lembong itu 4,5 tahun dan Hasto 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat. Banyak yang menuding vonis itu adalah order dari Jokowi. Nah, karena kemudian dibatalkan oleh Prabowo, ya ini berarti pertanda ya bahwa Prabowo tidak lagi bawa bayang-bayang atau bahkan dikendalikan oleh Joko Widodo. Benarkah kabar tersebut? Nah, sejumlah pengurus DPP Partai Golkar dan bahkan ada DPD, kemudian organisasi Kino, kelompok Indo organisasi Soksi itu ramai membantahnya dan mereka menyebut itu sebagai hoax, hanya halusinasi, malah ada nyebutnya seperti itu. Tapi kita hafal lah dengan politik Indonesia, apalagi Golkar itu tentu tidak ada asap bila tidak ada api. Dan kalau kemudian terjadi perubahan-perubahan yang mendadak, sikap yang mendadak, buat Golkar itu tidak terlalu mengejutkan. Karena bagi siapapun yang mengenal kultur Golkar, ya ketua umum itu harus sejalan dengan presiden yang sedang berkuasa. Pernah ada masanya sempat menjadi oposisi, ya, tapi nggak bertahan lama Golkar kalau berada di oposisi. Karena kalau sudah tidak lagi sejalan, apalagi kemudian berhadapan dengan presiden yang sedang berkuasa, ya harus siap-siap didongkel. Golkar ini kan dia menyatakan sebagai partai karya. Doktrinnya itu kan menjadikan doktrin kekaryaan itu sebagai justifikasi untuk mereka itu harus selalu berada di pemerintahan. Bagaimana mau berkarya kalau kemudian menjadi oposisi? Kira-kira seperti itu ya, yang doktrin yang menjadi justifikasi dari Partai Golkar. Jadi jatuh bangun seperti apapun, Partai Golkar harus ada berada di kekuasaan. Kalau toh sempat ada di posisi hanya di oposisi hanya bertahan sebentar dan kemudian juga mesti masuk di kekuasaan dan itu artinya ketua umumnya juga harus diganti gitu ya. Itu eranya dulu pada waktu SBY dengan Yusuf Kala misalnya kan kemudian posisi ketua umumnya kan diambil alih lagi oleh Yusuf Kala. Bagaimana mau berkarya sekali lagi gitu ya buat mereka itu kalau oposisi. Ya, itu justifikasi. Anda boleh nggak sepakat dengan Golkar. Golkar sendiri sekarang ini memang merupakan bagian dari partai pemerintah dengan menempatkan sejumlah menteri di kabinetnya. Saya lupa jumlahnya berapa, tapi cukup banyak lah menteri Golkar ya. Anda bisa cari datanya, sebut satu persatu namanya cukup Golkar cukup banyak. Karena memang dari sisi jumlah kursi di parlemen, Golkar ini adalah pemilik jumlah kursi terbanyak di koalisi Indonesia Maju Plus. Ini bahkan dibandingkan dengan Gerindra sebagai pemimpin koalisi pun jumlah kursi Golkar di DPR RI itu lebih banyak. Hanya suara memang dia di bawah Gerindra. Urutan ketiga gitu ya. PDIP, Gerindra, Golkar. Tapi kalau urutan dari sisi kursi yang terbanyak adalah PDIP, kemudian Golkar, baru Gerindra. Ini karena bilangan pembagi ya di daerah pemilihan sehingga membuat kursi walaupun suaranya lebih kecil dari Gerindra secara akumulatif suara secara nasional, tapi ketika dikonversi menjadi kursi di parlemen dia nomor 2 di bawah PDIP. Tapi nantinya kalau PDIP jadi gabung ke pemerintahnya Prabowo setelah Hasto diberi amnesti ya posisinya akan digeser oleh PDIP. Tapi tetap saja Golkar ini menjadi partai pemegang share terbesar di pemerintahan. Masalahnya dengan masuknya PDIP dan kemudian mulai terkikisnya peran Joko Widodo di pemerintahan Prabowo, posisi Bahlil sebagai orangnya Jokowi itu harus mesti ada konsekuensinya ya. Nah, karena kalau Bahlil yang terus dipertahankan pasti akan merugikan kepentingan Golkar. Ini dari sisi kepentingan pragmatis politisi Golkar ya. Dan kalau itu yang terjadi pasti kader Golkar ya siap berame-rame mendongkel Bahlil. Selain posisi Jokowi mulai goyah dan tidak sepenuhnya powerful, Jokowi kan juga ini sudah mulai bersiap-siap all out, sebagaimana dia dikatakan membesarkan Partai Gajah Merah, oh bukan, PSI, sebagaimana dia nyatakan saat pembukaan Kongres PSI di Solo, ya akhir bulan lalu, tanggal berapa ya, tanggal 20-an ya, saya lupa persisnya, pokoknya akhir menjelang akhir bulan lah ya. Jokowi tampaknya akan menempati posisi Dewan Pembina. Ini sinyal yang diberikan oleh Kaisang Pangarep yang sudah mengisyaratkan katanya ada
sosok berinisial J yang akan menjadi ketua Dewan Pembina. Kan kalau sekarang ini nama ketua Dewan Pembina inisialnya juga J ya. Ini bahkan bukan hanya Dewan Pembina tapi dia inisiator PSI yakni Jeffrey Giovanni. Tapi apakah Jeffrey yang akan dipertahankan? Saya kira mungkin Jeffrey nanti akan berduet dengan Pak Jokowi ya kalau di Dewan Pembina. Jadi tampaknya nama yang dimaksud oleh Kaisang dengan inisial J yaitu Joko Widodo. Artinya kalau Joko Widodo sudah resmi masuk PSI, dia pasti melupakan niat semula untuk men-take over PDIP gitu. Apalagi dalam kongres yang berlangsung mendadak ini di Bali, PDIP kan sudah mengukuhkan kembali Megawati sebagai ketua umum DPP PDIP menyusul amnesti terhadap Hasto. Hasto ini kan jadi salah satu syarat agar kongres berlangsung ya, karena kalau kemarin dia tetap divonis 3 tahun 3,5 tahun penjara dan kemudian jaksa KPK banding, ya semakin nggak menentu tuh nasib dari PDIP. Tapi dengan di amnestinya Hasto, ya itu langsung aja tancap gas dari tadinya BIMTEK di Bali, di Nusa Dua Bali langsung berlanjut jadi Kongres. Begitu juga kalau Jokowi itu menjadi ketua Dewan Pembina PSI, berarti kan Jokowi tidak mungkin lagi cawe-cawe ke Golkar. Mana mau Golkar dicawe-cawe oleh Jokowi yang sudah bukan presiden dan kemudian juga dia jadi ketua Dewan Pembina PSI. Jadi artinya memang sekarang ini Bahlil mulai kehilangan patron. Sementara dengan Presiden Prabowo tentu saja hubungannya dengan Jokowi sangat berbeda. Dan sikap itu kan sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Bahlil ketika sidang perdana rapat paripurna kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Pada waktu itu kan video dan fotonya viral banget. Ya, dengan Pak Prabowo salaman yang biasa saja seorang presiden, tapi dengan wakil presidennya, yakni Gibran Rakabuming, anaknya Jokowi, dia sampai cium tangan. Jadi derajat hubungan itu menunjukkan derajat hubungan di antara mereka dengan Pak Jokowi seperti apa. Dengan anaknya saja dia cium tangan. Tapi bahwa kemungkinan akan ada munaslup itu dengan cepat dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Dia menyebutnya itu hoax, nggak ada rencana itu katanya. Kemudian Wakil Ketua DPD Golkar Jakarta Basri Baco juga menyebutkan itu halusinasi dan hoax, dan katanya itu hanya ingin memecah belah Partai Golkar. Ini kalau lihat nama-namanya ini semua orang Indonesia dari Indonesia Timur ya, ini terutama dari Sulawesi Selatan ini. Ini kelihatannya juga jadi basis mendukung dari Bahlil sekarang. Nah, tapi ini yang cukup menarik juga, ini ada bantahan dari Ketua Umum Soksi. Soksi ini Sentral Organisasi Kekaryaan Swadiri Indonesia. Ini organisasi buruh yang didirikan oleh Brigjen Suardiman. Ini yang kemudian menjadi salah satu KINO ya, kelompok Indo organisasi yang mendirikan dan didirikan oleh Partai Golkar. Jadi ini organisasi pionir yang mendirikan Golkar gitu ya. Dia ikut membantahnya. Padahal kita tahu bahwa kalau betul yang dicalonkan itu adalah Nusron Wahid, dia adalah kader Soksi juga gitu. Tapi menurut dia kalau dilakukan sekarang, kata ada munaslup, kata dia itu bunuh diri ya. Di tengah posisi mereka yang sangat solid Golkar katanya. Tapi pertanyaannya kemudian apa sesungguhnya alasan Bahlil yang kok dia mau diganti ini? Saya pertama kali membacanya ini di portal ratastv.co. Dia menyebutkan ini isu ini pertama kali dan kemudian belakangan muncul bantahan-bantahan dan banyak dimuat di media-media online nasional. Disebutkan ada beberapa alasan mengapa Bahlil itu harus segera diganti. Pertama, katanya manuver Bahlil di Kabinet Merah Putih sering merusak citra pemerintah, sekaligus mencoreng nama baik Golkar. Kebijakan Bahlil sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Menteri Investasi saat itu sangat melukai rakyat kecil yang notabene adalah pemilih setiap Partai Golkar. Seperti larangan pengecer menjual LPG 3 kg, lalu pemberian investasi tambang di Raja 4 yang saat itu Bahlil menjadi Menteri Investasi. Bahlil disebut turut bertanggung jawab atas penerbitan izin yang dinilai merusak kawasan konservasi Raja 4 itu. Alasan lain, ini dia rupanya cuma mengutip sumber saja, Bahlil telah menopang kepentingan Jokowi yang saat ini sudah tidak menjadi presiden. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Tentu ini tidak sesuai dengan arah Golkar yang saat ini ada di dalam Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo. Selain itu, banyak pihak di internal Golkar membuat penilaian bahwa Bahlil gagal memposisikan partai sesuai arah kekuasaan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Harusnya menjadi partai yang siap beradaptasi, bukan malah menjadi penopang bayangan kekuatan masa lalu. Ini maksudnya Jokowi. Apakah ada alasan lain? Masih ada alasan lain. Misalnya perilaku Bahlil, baik pribadi yang kontroversial maupun secara struktural tidak menguntungkan Golkar di mata rakyat. Lalu banyak senior Golkar yang disingkirkan dan lebih banyak mengakomodasi orang baru yang tidak proporsional di struktur partai. Saya kira memang alasan ini inline dengan seperti yang saya katakan tadi. Kalau memang udah nggak sejalan dengan presiden, pasti akan didongkel gitu. Nah, belum lagi memang Bahlil ini banyak menyingkirkan tokoh-tokoh senior ya di pengurusannya itu.
Bahkan waktu itu dia hanya bertahan dengan pengurus harian saja dan untuk mengisinya cukup lama gitu. Jadi kalau membaca alasan itu masuk akal itu dia diganti. Bagi Golkar kayak kalau udah alasannya betul ya, itu tidak ada tawar-menawar. Lagi pula kalau kita flashback ke belakang, proses naiknya Bahlil itu juga melalui proses yang nggak wajar dan itu sangat dipaksakan. Bahlil ini kan naik menjadi ketua umum atau mencapai puncak kepemimpinan di Partai Beringin melalui Munas yang dipercepat pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 20 sampai 21 Agustus 2024 menyusul pengunduran diri Erlangga Hartarto. Harusnya bulan bulan Desember ya kalau tidak salah ya. Erlangga itu pada tanggal 11 Agustus 2024 tiba-tiba secara mengejutkan dia mengumumkan pengunduran diri melalui sebuah video dengan alasan untuk menjaga soliditas Partai Golkar. Dan surat pengunduran diri itu sendiri sudah ditandatangani sehari sebelumnya. Itu jadi hari Sabtu, seingat saya hari Sabtu tanggal 10 dan dia melansir videonya tanggal 11 Agustus itu hari Ahad ya. Ini pengunduran diri dari Erlangga Hartarto yang secara mendadak itu kelihatannya dikaitkan dengan pemeriksaan kasus minyak goreng. Dan salah satu, ini kalau Tempo melaporkan, itu bahwa yang menekan dia, maksudnya, itu adalah operator politiknya Joko Widodo pada saat itu, yakni Mensesnes Pratikno, yang sekarang ini menjadi Menko. Dia beberapa hari sebelumnya diperiksa di Kejaksaan berkaitan dengan dugaan korupsi minyak goreng, bahkan beberapa stafnya itu juga sudah ditetapkan jadi tersangka gitu. Dan waktu itu Erlangga Hartarto sampai diperiksa selama 12 jam dan banyak yang menduga ini tinggal soal waktu saja Erlangga Hartarto itu jadi tersangka dan ikut jadi narapidana gitu. Tapi ternyata bargainingnya dia diminta untuk mengundurkan diri dengan jaminan bahwa jabatan Menko-nya masih bertahan dan terus kemudian berlanjut sampai sekarang Erlangga Hartarto masih menjadi Menko. Not bad lah ya, walaupun tidak terlalu berkuasa banget kan pada waktu Golkar dia sangat berkuasa banget dan sebenarnya sebagai pemimpin partai ketua umum partai Golkar dia cukup berhasil karena menjadikan Golkar nomor 2 kursi terpilih kursinya di DPR. Hanya saja amanat Munas dia untuk menjadi kandidat presiden itu nggak bisa dia tunaikan. Jangankan presiden, wakil presiden saja pun dia tidak bisa dapat posisinya karena kebelakangan kan kemudian diisi oleh Gibran Raka Buming. Nah setelah tanggal 11, 10 hari berselang kemudian Bahlil secara aklamasi bayangkan dipilih menjadi ketua umum partai Golkar, ya karena dia orangnya Jokowi. Orang kan bertanya-tanya, loh kan udah di ujung kekuasaannya Jokowi pada waktu itu. Jokowi sangat berkuasa, bahkan sampai sekarang ini sudah hampir setahun dia lengser saja, dia masih sangat berkuasa. Buktinya kan ada kasus Tom Lembong, kasus Hasto. Tapi sekarang ini dengan adanya abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto, ya orang membacanya itu sebagai tanda-tanda bahwa Jokowi itu sudah mulai kehilangan gripnya terhadap Prabowo. Ya kalau kemudian Jokowi juga sudah mulai kehilangan pengaruh, otomatis ya Bahlil nggak punya patron lagi yang bisa diandalkan. Nah petanya sekarang mulai berubah. Ya wajar kalau kemudian ada upaya untuk menggusur Bahlil. Ini namanya untung-untung berhadiah ya, coba-coba ya kalau bisa digusur kenapa tidak. Tapi yang saya baca di Ratas TV tadi katanya Nusron sudah dapat persetujuan dari istana. Nah kalau sudah dapat persetujuan dari istana itu selesai barang ya. Ini kalau clear, kalau benar ya informasinya bahwa itu sudah disetujui Prabowo gitu. Clear barang itu karena saya sebutkan Nusron ini juga punya kedekatan. Pada Pilpres kemarin dia menjadi sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Jadi orang penting dia, makanya kemudian dia mendapat jabatan sebagai Menteri ATR BPN. Dan juga saya sebut tadi dia adalah anggota SOKSI, salah satu Kino yang mendirikan dan didirikan Golkar. Artinya ini dia darah biru Golkar. Nah selain itu latar belakang dia, ya ini kan Nahdien, Nusron Wahid. Dan dia bukan sekedar Nahdien kaleng-kaleng, karena dia pernah menjadi ketua umum Gerakan Pemuda Ansor. Jadi dia akan jadi figur yang lengkap. Dia jaketnya bisa hijau tapi dalamnya bisa kuning atau sebaliknya. Saya kira dia hijau dulu ya di luarnya ya karena NU pasti hijau dan dalamnya kuning. Ini kayak semangka kuning lah Nusron ini. Jadi dia stakeholdernya banyak, backupnya juga banyak. Soksi di Golkar dan kemudian NU di belakangnya. Jadi kalau dari sisi keterwakilan Ormas Islam dan juga Golkarnya ini dia akan menguntungkan kalau kemudian dia yang menjadi ketua umum partai Golkar dibandingkan dengan Bahlil yang lebih dia andalannya dia hanya menyantol kepada Pak Jokowi saja gitu. Pada waktu Bahlil mau menjadi ketua umum itu pun sebenarnya dia sempat dipersoalkan karena statusnya ya Bahlil ini kalau makanya saya bilang backup nggak cukup kuat sesungguhnya kecuali Jokowi karena di Golkar sendiri dia dipertanyakan soal kekuningannya itu karena kan ini syaratnya untuk menjadi ketua umum itu harus pernah menjadi setidaknya menjadi ketua DPD satu atau
setingkat di bawahnya dalam hal ini DPD. Nah, kemudian pada waktu itu ada penjelasan dari Idrus Marham, itu mantan sekjen Partai Golkar yang sekarang apa jadi senior di Bapilu. Saya nggak tahu jabatan istilahnya agak aneh ini. Pokoknya dia semacam koordinator Bapilu kalau tidak salah seperti itu. Dia menyatakan bahwa pada waktu dia menjadi sekretaris jenderal mendampingi Abu Rizal Bakri sebagai ketua umumnya, ketua umum Partai Golkar, dia pernah menandatangani struktur pengurusan DPD 1 Papua dan di situ ada nama Bahlil sebagai bendahara umumnya. Jadi dia tidak melanggar kan, jadi syarat sebagai ketua umum sudah terpenuhi. Nah, tapi disebutnya masih hoax. Tapi saya menyarankan jangan dulu ambil kesimpulan bahwa ini hoax ya. Kita lihat dinamika politik ke depan ya. Ini kalau kemudian eskalasinya makin makin mengeras dan kemudian Prabowo makin jauh meninggalkan Jokowi, ya itu pasti akan terjadi pergantian itu ya. Itu indikatornya. Nah, kalau kemudian itu yang terjadi dan kemudian Partai Golkar ini diambil alih atau diganti dari Bahlil diganti sebagai ketua umum Partai Golkar dan orang yang dipilih itu orang yang kemudian mendapat restu dari istana dan dipastikan harus seperti itu kalau terjadi pergantian ketua umum, ya ini posisi Prabowo semakin menjauh dan semakin kuat dia. Ini maksud saya semakin menjauh dari Jokowi dan semakin kuat gitu. Karena dengan begitu dia akan mengendalikan Golkar yang memiliki kursi kedua terbanyak di parlemen dan kemudian juga menarik PDIP yang memiliki kursi terbanyak di parlemen bersama dengan Gerindra. Ini udah cukup 3 besar partai politik semua ada di tangannya Prabowo Subianto. Nah, kalau Jokowi bagaimana? Pertaruhannya dia tinggal di PSI. Tapi kalau lihat PSI dan pengaruh Jokowi yang terus melemah, ya posisi tawarnya Jokowi itu akan semakin melemah juga. Jadi seperti aksioma saja ini semakin kalau yang aksioma yang satu melemah yang makin kuat. Tapi kalau dalam kasus ini misalnya kalau Jokowi semakin melemah posisi tawarnya terhadap Prabowo Subianto, ya posisi tawar Bahlil itu di depan para pengurus dan kader Partai Golkar itu akan semakin melemah juga. Dan dalam soal begini para politisi Golkar itu sudah terbiasa dingin secara profesional ya. Dia nggak ada mengingat hubungan yang sentimental, emosional dan sebagainya. Kalau lu jadi ketua umum Partai Golkar dan lu sudah berseberangan dengan presiden yang sedang berkuasa, ya goodbye. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.